Guilin merupakan sebuah kota yang menyajikan monumen alam yang terjalin dengan indah bersama struktur buatan manusia. Kota Guilin menyajikan sekitar 100.000 pegunungan kars serta aliran sungai Li yang menyegarkan. Seluruh punggung pegunungan Guilin ditutupi tanaman rambat serta pohon-pohon kecil yang menempel di lereng berbatu yang selama musim anggrek, gunung-gunung tersebut dihiasi beragam bunga warna-warni dan membuatnya tampak seperti hutan batu raksasa. Sementara, Sungai Li yang membentang dan berkelok sekitar 80 km menjadi penghubung antara Guilin dan kota Yangshu. Ketika hari sedang terang, sungai ini tampak seperti lukisan pemandangan yang cerah. Sementara saat hujan atau kabut, Sungai Li tampak seperti lukisan misterius, namun tetap menyimpan pesona indah dan memukau. Sungai Li berikut anak-anak sungainya mengaliri daerah dari Guilin ke Yangshu, turun dari 141 meter di Guilin ke 103 meter di kota Yangshu. Di sisi lain, jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang didirikan di atas dataran luas yang membentang dari kota Guilin selatan di kedua sisi Sungai Li ke Yangshu dan seterusnya menambah kota ini semakin terlihat memesona. Hingga akhirnya, perpaduan antara rumah-rumah penduduk, pegunungan batu kapur yang menjulang, serta perairan Sungai Li yang mengalir tenang menghasilkan aura magis yang menginspirasi para pelukis dan penyair selama berabad-abad. Guilin terletak di timur laut kawasan otonomi Guangxi yang dihuni oleh hampir 5 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2020. Selain menyajikan pemandangan yang sangat indah serta dianggap sebagai pemandangan terbaik di bawah kolong langit ini, kota yang terletak di tepi barat Sungai Li dan berbatasan dengan Hunan di utara ini adalah kota sejarah dan budaya yang menjadi rumah bagi selusin etnis minoritas, termasuk etnis Zhuang, Yao, Miao, Dong, dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi suku-suku ini telah berdampingan dengan budaya Han dan menciptakan keragaman budaya yang menarik di wilayah ini, mulai dari pakaian tradisional, tarian, musik dan festival khas dari suku-suku minoritas. Guilin adalah tempat lahir banyak seniman dan penulis terkenal dalam sejarah Cina. Pemandangan alam yang memukau sering menjadi subjek lukisan, puisi, serta karya seni lainnya. Di samping itu, masakan Guilin memiliki cita rasa unik dan mencerminkan kekayaan alam yang dimilikinya. Makanan di tempat ini menggunakan bahan makanan segar yang tersedia seperti ikan dari Sungai Li dan sayuran lokal. Kehidupan masyarakat di Guilin mencerminkan perpaduan antara tradisi Cina kuno dan modernitas. Artinya, kendati Guilin adalah kota yang berkembang dengan pesat, pertanian masih merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah pedesaan sekitarnya. Budidaya padi, teh, buah-buahan, dan beragam jenis budidaya pertanian lainnya merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Masyarakat Guilin juga sangat memelihara seni serta budaya tradisional Cina. Seni kaligrafi, lukisan, musik tradisional, dan tarian seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, mereka sering mengadakan pameran seni lokal dan pertunjukan budaya untuk menghargai warisan budaya ini. Kehidupan masyarakat Guilin mencerminkan harmoni yang menarik antara modernitas dan tradisi. Sementara kota ini terus berkembang sebagai tujuan wisata yang terkenal, banyak penduduknya masih menjaga nilai-nilai dan tradisi budaya Cina tradisional. Guilin
memiliki sejarah panjang yang melintasi beragam dinasti. Wilayah Guilin telah dihuni sejak zaman Neolitikum dengan bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan tentang keberadaan manusia di daerah ini selama ribuan tahun. Pada periode dinasti Qin dan dinasti Han, Guilin menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Cina. Pada abad ke-7 Masehi, selama dinasti Tang, Guilin menjadi pusat administrasi di bawah kendali pemerintahan kekaisaran. Pada masa ini, wilayah ini dikenal sebagai Xiangzhou. Kemudian, pada masa dinasti Song yang berkuasa antara tahun 960 hingga 1279 Masehi, Guilin mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena posisinya sebagai pusat perdagangan antara Cina Selatan dan Utara. Pada abad ke-13, Guilin jatuh ke tangan dinasti Yuan setelah penaklukan oleh Mongol. Kota ini menjadi pusat administrasi militer dan pemerintahan. Tetapi pada abad ke-14, Guilin kembali menjadi bagian dari dinasti Ming dan mengalami perkembangan lebih lanjut. Selama masa ini, benteng dan tembok kota dibangun untuk melindungi kota dari serangan asing. Pada akhirnya, selama abad ke-20, Guilin terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Cina modern. Selama Perang Cina melawan Jepang antara tahun 1937 hingga tahun 1945, Guilin menjadi pusat perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Setelah berakhirnya Perang Saudara Cina antara tahun 1945 hingga 1949, Guilin menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Guilin telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pariwisata, serta infrastruktur. Lanskap kars yang indah dan daya tarik alamnya telah menjadikan Guilin sebagai tujuan wisata internasional yang populer. Dan seiring dengan perkembangan ekonomi Cina, Guilin telah menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Cina dan seluruh dunia. Keindahan alamnya yang menakjubkan seperti gunung kars, sungai dan gua-gua telah menarik para pengunjung dari berbagai penjuru dunia.